Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'alhu iwajan qayyima. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dan jamaah dari Majelis Ulama Indonesia Kota Administratif Jakarta Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memang puasa di bulan Ramadan tahun 1412 Hijriah ini sudah kita jalani. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti tahun-tahun yang lalu, puasa ada mulainya, ada akhirnya. Seperti yang tahun-tahun yang lalu, puasa ada kegiatan sehari-harinya. Dan wajarnya kita terus juga melakukan evaluasi bagaimana puasa yang kita lalui pada hari-hari ini di tahun ini dan juga apa yang sudah terjadi pada tahun-tahun yang lalu. Tentu saja kita semuanya sebagai hamba Allah yang beriman, yang berislam, yang dikaruniai oleh Allah akal dan budi, tentu kita selalu menginginkan hasil yang lebih baik, kinerja yang maksimal, supaya dengan cara itu maka kita pun juga bisa menghadirkan hasil yang maksimal. Itulah karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan Ramadan ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan beragam hal yang sangat dipentingkan yang bisa memberikan kepada kita semuanya sebuah spirit, sebuah dorongan untuk bisa memaksimalkan kinerja supaya dengan cara itu bisa menghadirkan hasil yang maksimal daripada berpuasa kita pada tahun ini. Yang pertama adalah bahwa kita diingatkan oleh Allah bahwa kita adalah hamba Allah yang terkait dengan sejarah. Karena Al-Quran mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa makna daripada ungkapan ini? Maknanya adalah bahwa kita dengan sejarah mempunyai bandingan, kita dengan sejarah mempunyai rujukan, kita dengan sejarah tidak hanya hidup hari ini dan atau hanya hidup dengan yang masih hidup, tapi kita hidup juga dengan peristiwa masa lalu, dengan tokoh-tokoh pada masa lalu. Kita mengetahui bagaimana menjadi sukses, bagaimana menjadi gagal, bagaimana kemudian bisa menjaga sukses, dan bagaimana kemudian sukses itu bisa menjadi hilang dan gagal. Untuk itulah karenanya dalam konteks ini menjadi amat sangat dipentingkan kita terus-menerus juga untuk mempelajari, mengkaji sirah dan atau biografi para ulama yang salihin, para ulama yang amilin, biografi sahabat-sahabat Rasulullah, ulama imam madhab yang 4 ya, imam Ahlussunnah wal Jamaah, ahlul hadis dan lain sebagainya. Tentu juga sahabat-sahabat Rasulullah dan tentu Rasulullah SAW sendiri. Kita mempelajari bagaimana mereka bisa memaksimalkan puasa sehingga bisa menghadirkan kinerja yang maksimal, hasil yang maksimal. Satu. Nomor dua, dengan puasa kita juga oleh Allah diingatkan kembali bahwa kita diberikan oleh Allah atau umat Islam ini, Rasulullah SAW melalui Ramadan ini diberikan Al-Quran, diwahyukan Al-Quran, diturunkan Al-Quran. Terjadi peristiwa nuzul Quran, terjadi peristiwa di mana Al-Quran pertama kali diwahyukan. Nah, Al-Quran adalah kitab suci yang kita semuanya yakin dan memang dibuktikan secara ilmiah bahwa kitab ini adalah kitab yang otentik, tidak terjadi perubahan, tidak terjadi penyimpangan, semuanya otentik, baik dari sisi dihafalkannya, sisi makna-maknanya, semuanya otentik. Sehingga kemudian karenanya dengan Al-Quran ini maka kita mempunyai guidance, kita mempunyai rujukan bagaimana kita bisa menghadirkan hasil yang maksimal. Karena Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir, untuk Nabi yang terakhir, pastilah menghadirkan nilai yang paling baik, nilai yang paling utama. Dan itu pasti akan menghadirkan kinerja yang terbaik. Karenanya menjadi sangat dipentingkan memahami Al-Quran. Tadarus kita pada Al-Quran, hendaknya jangan hanya sekedar orientasi berapa kali khatam, tapi juga mestinya orientasi semakin pahamkah kita dengan Al-Quran, semakin paham dengan benarkah kita dengan Al-Quran, semakinkah kita mengamalkan Al-Quran, semakinkah kita mendakwahkan Al-Quran, membela nilai Al-Quran. Bila itu terjadi, maka kinerja sedang kita lakukan untuk menuju kepada hasil yang maksimal. Yang ketiga, yang terakhir yang saya sampaikan dalam kesempatan yang pendek ini, dengan bulan Ramadan kita sesungguhnya diingatkan tentang satu peristiwa yang sangat dipentingkan, yaitu bahwa Ramadan bisa menghadirkan peristiwa-peristiwa yang tadinya tidak diperkirakan akan bisa menghadirkan hasil yang maksimal atau kinerja yang maksimal.
tapi Ramadan memberikan kepada kita bukti bahwa yang kita perkirakan tidak mungkin bisa menjadi menang, tidak mungkin bisa menjadi merdeka, justru dengan Ramadan terjadilah kemenangan. Kemenangan pertama pada peristiwa Badar Al-Kubra, kemenangan Fathu Makkah, semuanya terjadi pada peristiwa bulan Ramadan. Kalau ukurannya adalah sekedar material, terasa sulit untuk bisa menang di peristiwa Badar Al-Kubra. Tapi ternyata Allah memenangkan Rasulullah dan para sahabatnya. Di jumlah pasukannya jauh lebih sedikit, jumlah logistiknya jauh lebih sedikit, kesiapan terkait dengan masalah pengalaman perang juga jauh lebih kecil, tapi nyatanya bisa menghadirkan kemenangan. Demikian juga dengan Ramadan, Allah menghadirkan kemenangan bagi umat Islam dan bangsa Indonesia dengan dimerdekakannya bangsa Indonesia pada tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Ini juga sebuah pengingatan bahwa Ramadan memberikan kepada kita sebuah spirit bahwa kita umat Islam dengan Ramadan, dengan Al-Quran tidak hanya ditakdirkan untuk menjadi pelengkap penderita, menjadi dijajah, menjadi penonton, tapi bisa menghadirkan kontribusi maksimal untuk menghadirkan kemenangan, menghadirkan solusi, menghadirkan kemerdekaan, menghadirkan bangsa dan negara yang merdeka. Dan itu semuanya terjadi di bulan Ramadan. Sebab kalau ukurannya adalah sekali lagi dengan materi, tentu saja kemampuan tentara Indonesia, baik jumlahnya, pengalaman tempurnya, kemudian logistiknya, ya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang dimiliki oleh pasukan Jepang maupun pasukan Belanda. Tapi Allah menghadirkan Ramadan, bulan penuh dengan keberkahan, bulan penuh kerahmatan, menghadirkan kinerja maksimal dengan merdekanya bangsa Indonesia. Dengan 3 pendekatan tadi, jamaah dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita akan terus tersemangati untuk memaksimalkan sisa-sisa hari terakhir daripada bulan Ramadan, untuk menghadirkan kinerja yang lebih baik, kinerja yang lebih maksimal, sehingga di akhir Ramadan nanti kita semuanya bisa memaknai dengan lebih tepat lagi ungkapan yang saling kita ucapkan, minal aidin wal faizin. Semoga kita semua yang ditakdirkan oleh Allah kembali kepada fitrah kita sebagai umat Islam, umat yang rahmatil alamin, umat Islam, umat yang menghadirkan kontribusi amar ma'ruf nahi munkar, menghadirkan peradaban yang berkeunggulan, yang madani, tapi juga umat Islam yang faizin, umat Islam yang menang karena mengalahkan hawa nafsunya, menang karena bisa memenangkan kebaikan dan kebenaran, menang karena mengalahkan penjajah, menang karena bisa menghadirkan fitrahnya al-Islam yang membawa kepada kerahmatan itu. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.